Jadi kalau misalkan pemilik rumah di sini, terus dia nengok anaknya sama pacarnya lagi di situ, dia bisa ngawasi dari sini gitu. Terus kalau misalkan pacarnya lagi nakal, langsung bisa kita tegur. Woi, lo lagi ngapain gitu. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Jer House. Di video kita kali ini, kita sekarang berada di daerah Pancur Batu ya. Nah, kita berada di salah satu perumahan yang memiliki konsep kawasan mandiri ya, Savana Sumatera. Nah, sebenarnya Savana Sumatera ini udah pernah kita review, tapi mereka saat ini sudah mengeluarkan satu model perumahan yang baru. Nah teman-teman, sebelum kita membahas rumah contoh damar tipe premium ini, kita berkesempatan diajak untuk melihat proyek pembangunan perumahan tipe damar tipe premium ini ya. Nah, material apa saja sih yang digunakan di perumahan tipe damar premium ini? Mari kita lihat. Nah teman-teman, kita sekarang berada di salah satu pembangunan tipe damar premium yang masih mentah ya. Oke, bisa teman-teman lihat. Bangunan tipe Damara Premium ini dia terbuat bahannya itu dari batu bata merah ya. Nah ini. Nah, batu bata merah ini adalah salah satu material yang cukup baik untuk bangunan rumah. Karena kenapa? Batu bata merah ini dia lebih kuat daripada hebel ya. Tapi kelemahan dari batu bata merah itu adalah pemasangannya dia itu lebih lama daripada hebel. Nah, bisa teman-teman lihat untuk membuat konsep mezaninnya tadi, di sini dia sudah dikasih struktur ring balok. Jadi bisa dipastikan mezanin yang dibuat oleh tipe Damara Premium itu dia sangat kuat. Untuk membuat ceilingnya itu mengikuti bentuk atap, itu bisa teman-teman lihat juga. Nah, ini adalah salah satu pemasangan baja ringan dengan model Cremona ya. Jadi nantinya ceilingnya ini akan mengikuti model atapnya. Setiap kabel itu sudah dilapisi oleh pipa listrik seperti ini ya. Jadi bisa dipastikan pipa-pipa listrik yang tertanam di tipe Damara Premium itu dia lebih awet ya, karena sudah dilapisin oleh pipa listrik seperti ini. Oke, dan tak lupa, nah bisa teman-teman lihat juga sini. Oke, untuk pipa-pipa pembuangannya itu dia menggunakan ukuran sekitar 3 inci ya. Dan merek yang digunakan pipanya itu pun bukan main-main ya teman-teman. Nah ini dia merek Ruchika ya, ini salah satu merek yang paling mahal ini. Jadi bisa dibilang kualitas rumah ini sangat bagus ya. Nah, aluminiumnya itu dia mereknya dari APQ ya. Nah, ini ada satu material yang menarik ya yang diberikan oleh perumahan Savana Sumatera ini, bahwa mereka ceilingnya sendiri mereka menggunakan ceiling dari merek Jayabot Sheetrock Protect ya. Nah, merek Jayabot ini adalah salah satu penyedia gypsum yang sudah cukup lama ya. Jadi merek dari Jayabot ini sudah tidak usah lagi diragukan tingkat keawetannya. Nah, ini adalah salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh perumahan Savana Sumatera. Ini adalah taman atau nantinya di sini akan dibangun playground dan berbagai macam fasilitas lainnya akan dibuat di sini. Jadi bisa teman-teman lihat, taman ini berada di tengah-tengah perumahan ya. Jadi semua perumahan ini dengan mudah bisa mengakses taman di sini ya. Nah, salah satu fasilitas yang diberikan oleh perumahan Savana Sumatera ini adalah sistem keamanan one gate system ya. Jadi para penghuni yang masuk dan keluar itu wajib lapor dengan security yang selalu berjaga 24 jam di perumahan ini. Nah, rumah ini memiliki lebar 6, jadi dia 3 meternya itu diperuntukkan untuk daerah carport dan 3 meternya itu diperuntukkan untuk daerah taman ya. Jadi ada baiknya setiap rumah itu ada taman ya. Kenapa taman ini penting? Yang pertama itu sebagai resapan air, yang kedua sebagai sebagai hijauan lah ya di rumah ya. Oke, kita bahas dari atas. Nah, rumah Damara tipe premium ini dia menggunakan atap model plana, tapi dia plananya ke depan dan ke belakang. Bisa teman-teman lihat itu ya.
Oke, bahannya itu dia terbuat dari spandek pasir yang dicat warna hitam ya. Nah, spandek pasir ini dia lebih bisa meredam suara air hujan daripada teman-teman menggunakan spandek model yang biasa. Kemudian sebagai focal point di rumah ini, dia ada satu bentuk kotakan yang dia itu dimajukan ke depan ya. Lalu penton warna yang digunakan di sini itu ada 3 ya. Yang satu dia warna putih, coklat, dan juga warna hitam ya. Lalu untuk menambah kesan mewah dan minimalis, di sini topi-topiannya dia dibuat bahannya terbuat dari dak-dakan cor beton. Nah, karena ini dibuat bahan dak-dakan cor beton, maka dikasih satu jenis lampu outbow ya, outbow yang dia bentuknya bulat seperti ini. Oke, kemudian di sini di bagian bawahnya dicat warna coklat ya. Lalu dia kusennya menggunakan kusen aluminium dengan powder coating warna hitam ya. Oke, dan tak lupa yang kerennya di bagian atas itu dikasih kaca mati untuk menambah cahaya masuk. Lalu di sini jendela dibuat modelnya adalah vertikal supaya rumah ini terkesan lebih tinggi ya. Dan yang lebih kerennya lagi, di bagian 3 meter ini kan dia untuk carport nih ya. Jadi dia sebelum masuk ke carport, dia di sini dikasih dulu paving block ya. Jadi dikasih paving block, baru di sini ada semen, baru di sini dikasih batu sikat ya. Oke, dikasih batu sikat. Kemudian di sini ada satu lagi tempat untuk rumput ya, atau grassnya. Jadi tujuannya agar carportnya ini pada saat kita cuci mobil, dia langsung meresap bisa ke dalam tanah ya. Lalu di sini tempat penyimpanan sampahnya. Di bagian sini pun ada yang unik di tamannya. Di 3 meternya untuk taman, di tamannya itu di sini ada dibuat stepping ya, tempat pijakan dari batu sikat ya. Dan yang lebih kerennya, batu sikatnya itu dibuat melengkung seperti ini ya. Jadi orang akan tahu kalau misalkan dia sudah letakkan kendaraan, dia bisa dari sini ya, tamu ya. Oke. Kemudian dia di sini dikasih rumput Jepang ya. Ini rumput Jepang, lalu di sini dikasih tanaman pucuk merah. Nah, sebagai focal point di taman ini dibuat satu sejenis palem ya, tanaman palem, yaitu palem Bismarck ya. Jadi supaya dia itu nggak tinggi, tanamlah beserta dengan pot-potnya, lalu dikasih gundukan seperti ini ya. Oke, kemudian kita di sini, nah ini ada satu sejenis tanaman iris kuning ya. Oke, iris kuning. Dan di belakangnya itu, oke, ini dibuat dindingnya dari kamprot yang dicat warna putih, lalu ada permainan tali-tali air ya. Dan tak lupa di sini ada jendela dari aluminium, ini jendela mati aja. Oke, warna hitam. Kemudian yang kerennya lagi, di sini dikasih kanopi yang bahannya ini terbuat dari besi hollow. Tapi ada yang kerennya ya, bisa teman-teman lihat. Di besi hollow ini ada satu sejenis lampu outbow warna putih. Tapi supaya kabel lampu ini terlihat rapi, dia disimpan di bawah si besi hollow-nya ini, dicat warna putih, lalu dikasih ducting untuk supaya kabelnya itu terlihat lebih rapi. Nah, itu. Kemudian kanopi ini terbuat dari spandek biasa aja, tapi ada yang lebih uniknya lagi, mundur lagi. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan dia tidak ada talang air, ini pancuran atau jatuhan air hujan itu dia bisa langsung ke sini ya. Jadi supaya jatuh air hujan itu nggak langsung dia seperti air terjun, maka di bagian ujungnya itu dia dikasih satu sejenis papan fiber semen ya. Jadi dia jatuhnya itu akan di daerah sini. Nah, ini. Oke. Kemudian kita ke sini. Ya, dan tak lupa kalau bikin taman selalu ingat buat ada floor
drainnya. Oke, kita ke sini. Nah, ini adalah daerah terasnya ya. Terasnya itu bahannya terbuat dari homogeneous tile, dia ukuran 60x60, warnanya sedikit ada coklat-coklat putih ya. Oke. Kemudian pintunya ini bahannya terbuat dari pintu kayu solid dilapisi HPL ya. Kemudian handle-nya ini terbuat dari stainless steel mereknya Solid. Jadi ada baiknya nanti teman-teman kalau misalkan udah beli rumah di sini, buatlah smart door lock ya. Ini masih pakai handle biasa. Oke, kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam rumahnya ya. Pada saat kita masuk, kita akan ketemu dengan konsep open space, yaitu di mana ruang tamu dan juga ruang makan itu dalam satu ruangan ya. Nah, di ruang keluarga ini itu berukuran 3 meter dikali 6 meter ya. Nah, di rumah ini dia menggunakan granite tile dengan ukuran 60x60. Dia warnanya krem ya, dan tak lupa di sini sudah dikasih clean. Oke, untuk membuat ruang tamu atau ruang living room ini lebih nyaman, dia dikasih karpet dan juga sofa 2 seater dengan bahan kain ya atau fabric, yang dimana dia dikasih bantal warnanya biru ya. Lalu di sini ada satu meja bulat, dan tak lupa di atas, karena rumah ini memiliki ceiling yang tinggi, dia menggunakan lampu yang bulat juga ya. Oke, di depannya itu ada TV ya. Nah, TV-nya ini dikasih kabinet TV ya, dan dia ada cermin brown mirror untuk membuat ruangan ini terkesan lebih luas. Dan tak lupa di sini dikasih wallpaper yang ada dia permainan aluminium warna gold atau warna emas ya. Dan di sini saklarnya itu sudah saklar merek bagus, dia saklarnya adalah dari Panasonic ya. Dan karena ceilingnya ini cukup tinggi, dia ditambahkan satu jendela mati supaya cahaya matahari itu lebih banyak masuk ke dalam ruangan ini, sehingga ruangan ini tampak terlihat lebih luas. Oh, ini ada yang unik ya. Nah, ruangan ini kan ada berukuran 3 meter. Nah, di sini itu dikasih jeklokan loh. Jadi kan sebenarnya kan dindingnya itu sampai sini. Nah, jeklokannya teman-teman tahu nggak ini kenapa? Ada gitu. Karena ini kan dia diperuntukkan sebagai daerah tangga ya. Nah, karena di dalam ini ada space yang kosong, maka dibuatlah ambalan-ambalan seperti ini ya. Jadi bisa diletakkan tempat-tempat vas-vas bunga, buku, ataupun sesuatu yang ingin teman-teman pajang. Dan tak lupa di bagian sini dia dikasih cermin brown mirror supaya membuat ruangan ini terlihat lebih luas lagi ya. Oke, kita ke sini. Nah, ini adalah ruang makannya ya. Di ruang makan ini diperuntukkan untuk 4 orang, dan dimana tema warna yang dia ambil itu adalah warna krem, hitam, dan ada sedikit warna goldnya ya. Oke, dia menggunakan kursi model seperti ini ya. Ini kursi bakso kalau kita bilang, tapi bahannya terbuat dari besi dilapisi oleh kayu ya. Dan yang lebih menariknya di bagian sini, dia dibuat sebuah kursi panjang warnanya biru ya. Jadi dirapatkan ke dinding sehingga ruangan ini terlihat lebih minimalis ya. Nah, karena mejanya ini kotak, maka dipilihlah lampunya pun bentuknya pun kotak ya. Ya, dan tak lupa di bagian sini diberikan permainan WPC yang dia disusun secara vertikal ke atas ya. Nah, kenapa ini dibuat vertikal ke atas? Supaya membuat ruangan ini terkesan lebih tinggi lagi ya. Untuk membedakan suatu fungsi ruangan, maka dibuat permainan ceiling seperti ini. Kalau teman-teman lihat itu ceilingnya tinggi, kemudian dia turun ya. Ini ceilingnya itu datar aja, kemudian dikasih 4 lampu downlight ya. Oke, kita ke sini. Nah, pada saat kita ke sini, kita akan ketemu 2 ruang tidur ya, kedua kamar tidur. Kita ke sini dulu.
Nah, di kamar tidur pertama ini dia bahan frame kusen ini terbuat dari aluminium, tapi ada satu yang unik, dia di atasnya itu masih dikasih kaca mati ya, jadi kayak matahari masih bisa masuk ke dalam kamar ini ya. Oke, kamar ini kurang lebih berukuran sekitar 3 kali 3 meter. Dia dikasih satu tempat tidur berukuran queen size 160 kali 200 ya. Nah, tak lupa di bagian sini ini diberikan satu meja TV yang dibuat ini ngeround ya. Oke, dan di sini ada lubangnya untuk tempat-tempat PS, penyimpanan ya, VCD. Ini sekarang udah nggak pakai VCD lagi ya. Oke, dan di sini ada satu lampu hias, dan ini bahannya untuk lapis dindingnya adalah wallpaper ya. Letakkan AC itu langsung ke sini itu saya rasa kurang tepat ya, karena dia AC itu akan langsung terkena ke badan manusia. Ya, jadi sebenarnya ada baiknya AC-nya itu dia dipindahkan ke sini aja, nah di atas ini ya, jadi dia tidak langsung kena ke badan manusia. Tak lupa ini adalah pembuatan lemari yang cukup baik karena dia floor to ceiling ya. Oke, kemudian dia pakai cermin black mirror ya. Ceiling di kamar tidur pertama ini dia flat aja, tapi dikasih 4 buah lampu downlight. Oke, ini adalah meja riasnya ya. Meja riasnya ini dibuat ngeround ya. Jadi ini sengaja ini ngeround ya, ini ngeround ya, tujuannya biar waktu kita melewatin daerah ini kita tidak terkena sudut yang tajam ya. Oke, di sini ada satu kursi puffnya, tapi ini sebenarnya saya kurang suka ya, karena ini dia pas di sini nanti ini bisa jepit ya. Jadi ada baiknya ini dia maju tapi ini turun ke bawah sehingga lebih aman pada saat kita buka tutup laci, tapi bersamaan dengan menggunakan ini kita nggak kejepit. Nah, di bagian sini kita akan ketemu satu kamar mandi, ukurannya kurang lebih sekitar 1,5 kali 1,8 atau 2 meter ya. Nah, yang uniknya di Savana Sumatera ini tipe Damara Premium ini dia tidak pelit ya, dia keramiknya udah floor to ceiling menggunakan jenis keramik 25 kali 50. Kemudian bawahnya ini menggunakan keramik ukuran 30 kali 30, dia warna abu-abu yang keset ya. Dan juga shower mereknya ini kerannya washer, showernya Honda ya. Dan dia ada satu kloset duduk dari TD, lalu ada satu cermin dengan frame hitam dan ada ambalan-ambalan di sini ya. Oke, dan tak lupa ya pintunya itu terbuat dari PVC yang di sini sudah ada lubang-lubang angin. Nah, tapi ada yang kurangnya. Karena kamar mandi ini tidak memiliki sirkulasi udara, ada baiknya nanti teman-teman tambahkan satu exhaust fan di sini, karena sini sudah ada kisi-kisi untuk udara masuk ya dari pintu bawah. Oke, itu aja. Kemudian kita ke sini, ini adalah kamar tidur keduanya. Nah, di kamar tidur kedua ini diperuntukkan untuk anaknya laki-laki ya. Oke, karena dia temanya ada warna hijau, ada birunya dan ada sedikit putih ya. Tapi ada yang unik di sini ya, teman-teman bisa lihat dia untuk ceilingnya itu dia bentuknya miring ya, mengikuti atapnya ya. Dan dia dikasih 2 lampu downlight, dan yang lebih uniknya lagi yang menjadi focal point di ruangan ini adalah ini ya. Nah, ini dikasih wallpaper tapi dia berbentuk seperti ini ya. Jadi terkesan lebih cheerful ruangan ini. Di ruang kamar tidur kedua ini dia dibuat tempat tidur yang bertingkat ya. Jadi di sini bisa bagian bawahnya satu tempat tidur, dan di sini adalah tempat dia belajar. Di sini ada stop kontak ya. Kemudian ini tempat-tempat penyimpanan. Lalu dia ini semua bahannya dari multipack. Oh, campuran besi juga. Ya, ini dari besi. Dan ini tempat gantungan bajunya ya. Nah, yang lebih kerennya lagi ini kerennya ya furnitur ini ya. Kalau kita buat furnitur custom seperti ini, nah, tempat
lampu ini pun bisa dibuat seperti ini ya. Pintunya terbuat dari bahan multiplex yang dilapisi HPL, dan dia gagangnya ini mereknya dari Solid, ini udah bagus ya. Ke sini, nah di sini adalah satu taman sekaligus dapur ya. Jadi di rumah Damara tipe premium ini dia dapurnya terpisah. Oke, ini kurang lebih ukurannya sekitar kurang lebih 2 meter kali 3 nih, atau ya 3 kali 3 lah ya. Jadi sebagian itu diletakkan taman, ini dapurnya ya. Nah, bisa teman-teman lihat di Damara Premium ini dia dapurnya itu terbuat dari beton, dan backsplash-nya ini sama dengan top table-nya terbuat dari keramik granit ukuran 60 kali 60. Warnanya adalah, ini bukan warna hitam tapi dia sedikit ada abu-abunya dan ada hitamnya ya, atau warna karkol ya. Oke. Kemudian di sini sinknya, nah ini sinknya udah merek bagus. Sinknya itu merek dari Lavenia dan dia sudah dalam, ini kurang lebih dalamnya sekitar 20 atau 18 cm. Ini kerannya supaya awet dia ditaruh di sini aja ya. Nah, karena rumah ini compact, maka kompor yang dipilih pun yang compact juga, mereknya Diamante. Jadi sebenarnya bisa diletakkan seperti ini atau seperti ini. Ini udah bagus peletakannya seperti ini ya, tapi ada yang kurangnya. Kalau misalkan teman-teman nanti buat seperti ini, ada baiknya tambahkan juga cooker hood di sini ya. Ya, walaupun ini udah terbuka, karena kenapa? Kalau misalkan teman-teman masak, kalau tidak ada cooker hood ini nanti bagian HPL ini bisa rusak ya. Ya, nah di bawah ini, nah ini ada, ini kerennya ya. Ini ada lubang kontrol ya. Jadi kalau misalkan terjadi sumbat, teman-teman bisa ngecek dari situ. Tapi ini ada sayangnya, karena ini dikasih rumput Jepang dia mati. Ini karena pencahayaan ke sini itu sedikit ya, sehingga dia rumputnya mati. Tapi ada yang menarik di sini ya. Nah, bisa teman-teman lihat ini daerah taman ya, dia dikasih batu split warna putih, baru dikasih stepping seperti ini. Dan untuk membedakan taman dengan batu splitnya itu dikasih satu bahan fiber seperti ini, dekat aja. Nah ini. Nah, keramik yang digunakan di dapur itu ini ukuran 30 kali 30, warnanya krem ya. Jadi pada saat kita keluar dari dapur menuju ke ruang utama, dia ada perbedaan level lantai dan dia warnanya krem ya. Nah, pada saat kita masuk di sini kita menuju ke area mezaninnya ya. Oke, jadi karena rumah ini memiliki ceiling yang tinggi, bisa dimanfaatkan sebagai mezanin ya. Nah, ini ada yang menarik ya. Tangganya kan dia terbuat dari furnitur nih ya. Jadi ini dia bahannya ini, atasnya ini adalah bahannya terbuat dari serawut ya. Dilapisi oleh siku-sikuan kayu gini. Ya, karena ini bahannya dari furnitur, kita di sini bisa memanfaatkan sebagai tempat penyimpanan ya bagian tangganya. Oke, dia model push button sama ini juga ya. Oke, jadi menambah ekstra penyimpanan di rumah ini. Jadi karena rumah ini compact, ada baiknya perbanyaklah daerah storage atau daerah penyimpanan. Dan tak lupa sebagai barrier di sini dia dibuat satu sekat, oke, dan dicat warna emas ya, untuk supaya yang naik ke tangga itu tidak langsung terlihat dari depan. Oke, kita naik. Nah, ini adalah daerah mezaninnya ya. Jadi di daerah mezanin ini, di perumahan tipe Damara Premium ini diperuntukkan sebagai tempat ruang multifungsi. Nah, di perumahan Damara Premium ini di sini dikasih satu planter box, tapi dia diisi oleh tanaman artifisial ya. Jadi untuk menambah ruangan ini lebih fresh ya. Kamu tahu nggak kenapa saya suka seperti ini ya? Bisa teman-teman lihat ya. Kalau kita punya rumah dengan ceiling yang tinggi dan ada mezanin, itu seperti melambangkan kesuksesan ya. Jadi kalau misalkan pemilik rumah di sini
terus dia nengok anaknya sama pacarnya lagi di situ, dia bisa ngawasi dari sini gitu. Terus kalau misalkan pacarnya lagi nakal, langsung bisa kita tegur, woi lo lagi ngapain gitu ya. Kemudian ini yang menarik juga, dia ceilingnya itu mengikuti bentuk atapnya ya, dan di sini dikasih spotlight dengan adanya track ya. Nah, spotlight yang memiliki rel track seperti ini cukup bagus ya, karena kenapa, kita bisa atur lampunya itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah, ini diperuntukkan untuk daerah hobi ya, atau daerah nonton. Karena ini dicat warna putih, kasih proyektor, jadi daerah ini bisa dijadikan sebagai tempat nonton ya. Oke, dan tak lupa di ujungnya juga dia dikasih spotlight track dengan pencahayaan ke kiri dan ke kanan. Nah, kenapa sih kita harus beli rumah di Savana Sumatera tipe Damara Premium ini? Pertama, lokasinya ini dia berdekatan dengan ada kantor kejaksaan, ada pasar ya, pasar tradisional, berbagai macam jenis kantor pemerintah. Dan berapa sih harga di rumah di sini? Nah, rumah di sini dibanderol dengan start harganya sekitar 400 jutaan ya. Kalau kita mau dengan sistem cicilan KPR, bisa dicicil dengan harga cukup affordable sekitar 2,3 atau 2,5 jutaan dengan tenor waktu 20 tahun ya. Nah, sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng notifikasinya. Kita ada TikTok dan juga IG yaitu @cheerhouseofficial. Dan tak lupa juga ikuti IG dari Savana Sumatera. Kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui informasi lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi nomor yang ada di atas ini ya. Oke, sekian video kita kali ini. Saya Ferry Ardiansyah, pamit undur diri. Thank you, bye-bye.